Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga hari ini kita tetap semangat untuk belajar. Nah, materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 6 masuki tema 7, subtema 2 ya. Jenis-jenis pidato dan bagaimana cara membuat pidato. Mari kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan halayak ramai untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapat kita, menyampaikan gagasan kita, ya. Nah, pidato biasanya dipakai untuk menyambut tamu, memberi sambutan pada hari-hari besar, ya. Nah, pada kesempatan itu berpidato ada yang menggunakan naskah ya, membaca. Ada juga yang secara spontan. Ada juga yang poin-poinnya saja yang ditulis ya. Kemudian dia mengkreasikan sendiri dengan kemampuan berkomunikasinya. Nah, itu dapat membagi beberapa jenis-jenis pidato yang kita dapatkan. Nah, akan kita bahas jenis-jenis pidato pada slide berikutnya. Berdasarkan cara penyampaiannya, pidato dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, impromptu, memoriter yang kedua, yang ketiga naskah, dan yang keempat adalah extemporan. Nah, tentunya kalian masih asing ya dengan istilah-istilah dari jenis pidato ini. Nah, apa itu artinya? Akan kita bahas pada slide berikutnya. Jenis pidato yang pertama adalah impromptu, yaitu berpidato tanpa naskah dan tanpa persiapan sebelumnya. Ya, ini secara spontan ya. Dia mungkin telah mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik ya, sering berbicara di depan umum. Nah, jadi dia tanpa naskah dan tanpa persiapan sebelumnya dia bisa berkomunikasi dengan baik. Telah hafal langkah-langkah dan bagian-bagian pidato, bagaimana berpidato dengan baik dan benar. Nah, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang telah ahli dalam berpidato ya, tanpa naskah dan tanpa persiapan sebelumnya. Nah, untuk yang kedua adalah memoriter. Itu berpidato dengan cara menghafal naskah terlebih dahulu, dipersiapkan ya. Untuk pemula biasanya nih kita menghafal, menyiapkan teksnya agar tidak grogi di depan umum ya. Kemudian berpidato, jenis pidato yang menggunakan naskah. Nah, berpidato dengan membaca teks pidato ketika pidato berlangsung ya. Ini biasanya digunakan pidato kenegaraan ya. Pertanggungjawaban presiden pada pidato pertanggungjawaban di MPR dan DPR ya. Nah, itu berpidato dengan membaca teks pidato ketika pidato berlangsung. Artinya pidato jenis menggunakan naskah. Nah, kemudian yang keempat adalah pidato jenis extemporan, yaitu berpidato dengan mempersiapkan terlebih dahulu poin-poin pentingnya. Dia mempunyai catatan kecil ya, garis-garis besarnya saja yang akan dibicarakan di dalam pidatonya. Nah, seperti itu anak-anak, berarti ada 4 jenis pidato ya. Impromptu, memoriter, naskah, dan extemporan. Tentunya sekarang kamu sudah tahu ya artinya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya salah satu jenis pidato.
Nah, untuk dapat berbicara dan berpidato dengan baik, kita harus mempersiapkan dulu ya, dan merancang teks pidato yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Nah, bagaimana cara merancang teks pidato tersebut? Nah, kita tentunya harus mengetahui bagian-bagian dalam pidato, seperti yang Ibu telah bahas kemarin sedikit ya. Bagian-bagian pidato itu ada pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Tentunya kamu masih ingat. Nah, ada 3 poin dalam bagian-bagian pidato, yaitu pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Apa saja yang berada di dalam pendahuluan? Nah, pada teks pidato, yaitu kita membuat salam pembuka, menyapa para hadirin, mengungkapkan rasa syukur. Nah, itu semua ada di dalam pendahuluan pidato. Ya, anak-anak, jangan sampai salah. Nah, salam pembuka biasanya apa? Nah, biasanya selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera, ya. Nah, itu dipakai untuk membuka suatu pidato dan menyapa para hadirin. Nah, menyapa para hadirin yang berbahagia, misalkan hadirin yang saya hormati, ya kan, bapak-bapak, ibu. Nah, kita harus mengetahui siapa yang menjadi pendengar pidato kita, ya. Kemudian di dalam pendahuluan itu kita mengungkapkan rasa syukur, ya, rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah, ya. Karena dengan rahmatnya kita bisa hadir, atau semua karena kesehatan yang diberikan, ya kan, kita bisa menghadiri acara ini. Nah, itu semua kita masukkan ke dalam pendahuluan teks pidato. Untuk yang kedua adalah isi pidato. Nah, gagasan atau informasi yang akan kita sampaikan kepada para pendengar, kita masukkan dalam bagian kedua, yaitu isi pidato. Nah, secara panjang lebar, kalau banyak berparagraf-paragraf ya. Kemudian setelah itu penutup itu terdiri dari kesimpulan pidato, permohonan maaf atas kekurangan, kemudian ada kalimat penutup, kalimat salam, ya, seperti salam, wassalamualaikum, ya, terima kasih, kemudian salam. Nah, gitu ya anak-anak, mudah-mudahan kalian paham. Insya Allah, kalau kalian terus berlatih dan belajar apa saja yang terdapat dalam pidato, insya Allah kalian bisa membuat sketsa, membuat teks pidato dengan baik dan benar. Nah, lihat pada gambar, terlihat seorang siswa yang sedang berpidato di depan teman-temannya di sekolah ya. Nanti juga kalian harus berlatih untuk dapat berkomunikasi dengan baik, menjadi seorang pemimpin. Nah, dituntut bisa berpidato ya, latihan berpidato. Nah, bagaimana kita bisa berpidato dengan baik dan benar? Nah, ini berikut ada cara-caranya. Yang pertama adalah menguasai isi pidato. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ingin sampaikan ke teman-teman, ke halayak ramai, itu kita harus menguasai isi pidato kita ya, biar gagasan-gagasan yang kita punya bisa diterima dengan baik. Dan kita harus mempunyai rasa percaya diri, kita harus komunikatif ya, menyapa pemirsa, menyapa pendengar. Nah, kita harus komunikatif, kemudian memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang akan kita bawakan. Memiliki pengetahuan yang luas
Jadi kita berbicara enak saja gitu, bisa banyak ngomong, ya, menguasai isi pidato kita. Nah, tentunya bagaimana cara kita memiliki pengetahuan yang luas? Mencari berbagai sumber, ya, di buku, di majalah, di internet, untuk menambah pengetahuan kita. Kemudian mengungkapkan gagasan dengan jelas, ya, tidak bertele-tele atau tidak malu-malu, suaranya pelan, ya. Nah, kita harus mengungkapkan gagasan dan pendapat kita dengan jelas. Gitu anak-anak ya, cara-cara berpidato dengan benar. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, demikian materi pembelajaran kita kali ini tentang jenis-jenis pidato dan cara membuat teks pidato. Ya, anak-anak, kalian bisa terus berlatih dan membaca buku paket serta mengulang-ulang video yang Ibu berikan. Nah, untuk menguji kemampuan materi PJJ hari ini, kamu bisa mengerjakan 5 soal yang akan Ibu bacakan ya. Nah, jangan lupa kalian mengerjakannya di link yang akan Ibu kirim via WA. Oke anak-anak, yang pertama adalah sebutkan bagian-bagian pidato. Ada berapa ya? Nah, kamu sebutkan. Kemudian bagaimanakah cara agar kita bisa berpidato dengan baik dan benar? Sebutkan 3 contoh kalimat salam yang sering digunakan dalam pidato. Kemudian, menurut kamu jenis pidato manakah yang paling mudah? Coba kamu jelaskan kira-kira yang paling mudah. Apa yang spontan? Apa yang pakai naskah? Atau yang lainnya ya. Yang kelima, tuliskan 3 contoh kegiatan yang menggunakan pidato di dalamnya. Ya, kegiatan apa itu? Nah, kamu sebutkan 3 saja. Oke, selamat mengerjakan ya, anak-anak. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Ibu hari ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang berpidato. Mari kita tutup PJJ kali ini dengan membaca hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi anak-anak pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.